Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA. Mudah-mudahan beliau selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Haddad. Juga doa yang sama, mudah-mudahan beliau selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penceramah kita yang insya Allah nanti juga hadir, dan juga guru kita bersama Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Doa yang sama, mudah-mudahan beliau juga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Majelis Taklim para pencari hidayah Bapak Martin Al-Khair, kemudian para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir, walaupun tidak disebutkan satu persatu namanya, insya Allah kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada panitia yang menjadi perantara sehingga saya bisa bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan terus sampai kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang kedua kepada Dinda Ustadz Muhammad Rusli selaku pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Malam ini keluarga besar Majelis Taklim para pencari hidayah mengadakan miladnya yang ketiga, sekaligus tawakuf pengajian. Niatnya niat baik, acaranya acara yang baik, insya Allah yang hadir juga dapat berkah. Saya teringat waktu saya duduk ngaji bersama saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham, pimpinan pondok pesantren As-Sagopah di Bukit Duri. Salah satu putranya yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau kalau buka majelis selalu keluar dari lisannya yang mulia seperti ini: hadal majlis laisa min dunyal bus walakin min jannatil firdaus. Ini majlis, ini tempat berkumpul, bukanlah dari tempat orang-orang yang jelek, tapi berkumpulnya orang-orang di tempat ini
merupakan berkumpulnya mereka di taman-tamannya surga. Jadi siapa orang yang ingin meraih hidayah dari Allah, siapa orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, dan siapa yang orang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka salah satunya senanglah duduk di majelis ilmu. Ini guru-guru kita, mohon maaf, Kanda Kiai Ali Habib Alwi, itu angkanya angka 0. Tapi jangan dianggap angka 0 itu rendah. Saya, panitia yang hadir, angka kita angka 1. Paham belum saya ngomong? Belum. Jadi kita ini angka berapa? Yang kompak. Kita ini angka berapa? Guru-guru kita? Nah, keluarga para pencari Tuhan, para pencari hidayah, ini pintar, angkanya 1. Diundang Kanda Kiai Ali ngajar di tempat ini. Ini ulama. Tadi angkanya 1, beliau angkanya 0. 1 ketemu 0 jadi berapa? Jadi langsung naik 10. Diundang lagi Habib Alwi, angkanya berapa tadi? 0. 10 ketemu 0 jadi berapa? Jadi 100, nggak pakai 20, langsung 100. Datang lagi entar Kiai Haji Mulyadi Effendi, 0 lagi angkanya, jadi berapa? 100. Jadi makin dekat dengan ulama, makin dekat dengan habaib, angka kita akan menjadi besar. Baru paham ya saya ngomong? Makanya jangan jauh-jauh hidup dari guru, dari kiai, dari habaib. Silahkan bekerja sesuai dengan bagiannya, cari kerja, mengais rezeki Allah sebanyak-banyaknya, tapi sempatkan waktu untuk selalu duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Malam ini saya akan menyampaikan tentang hidayah, karena majelis taklimnya para pencari hidayah. Tadi di mobil Bang Isa sama Bang Iman saya bilang bukan lagi para pencari hidayah, para penemu hidayah. Kalau nyari kan belum ketemu. Kalau udah ketemu, kira-kira saudara 3 tahun ngaji udah ketemu hidayah belum? Susah amat tuh. 3 tahun ngaji udah ketemu hidayah belum? Udah. Buktinya malam ini kumpul. Tinggal dirawat hidayahnya, tadi kata Kiai Ali. Tinggal dirawat, tinggal dijagain. Tapi jangan berpuas diri. Semakin kita dapat hidayah, terus ditambah-tambah hidayah itu. Nah sekarang pertanyaan besarnya, apa saja itu hidayah? Di dalam kitab Al-Qirtas, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ketika beliau menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang lurus, berikanlah kepada kami hidayah yang lurus. Maka beliau yang mulia berkata, dalam surat Fatihah tadi, hidayah Allah itu dibagi menjadi 5. Ada berapa? Yang pertama namanya hidayatul ilham. Kata orang Pondok Gede, insting. Apa itu insting? Bawaan sejak lahir. Insting itu Allah kasih kepada manusia, juga Allah kasih kepada makhluk yang lain termasuk binatang. Maaf ya kalau ngomongnya kasar. Kalau ada orang yang miara anjing, katakanlah brimob, itu kan ada anjing pelacak. Begitu dia mencari
pelaku tindakan kriminal dapat sidik jarinya dengan model mengendus lewat hidungnya, kemana aja itu penjahat bisa dikejar. Nah, itu bukan berdasarkan akal anjing itu bekerja, tapi insting. Ibu-ibu jalan-jalan ke Dupang, ke Ancol, ngeliat ruangan bagian ikan lumba-lumba. Pelatihnya kasih papan tulis 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Terus lumba-lumba itu mencet bel sampai 4 kali. Tet, 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 tet. Berarti itu jawabannya benar, tapi bukan dengan akal. Namanya insting. Karena insting itu dilatih. Ashabul Kahfi surat 18, anak-anak mudanya yang beriman kepada Allah, Allah pernah tidurkan di dalam gua Kahfi kurang lebih 309 tahun. Ya Allah, ada orang pondok gede tidur sampai segitu lama? Tidur beneran itu. 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah bersama seekor anjingnya. Dan ketika mereka diusir dari kampung halamannya karena mereka harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, kafir, namanya Raja Dikyanus. Ketika mereka keluar dari kampungnya menuju tempat yang aman, tidak satupun orang yang bersimpati kepada anak-anak muda itu. Di tengah jalan mereka kepapasan dengan seekor anjing, dan anjing itu menjadi setia ikut bersama anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Kesetiaan anjing itu bukan dengan akal, bukan dengan agama, namanya insting. Itu hidayah yang pertama. Manusia punya, kemudian binatang juga punya. Bayi, maaf ibu ya, waktu melahirkan nggak pakai diajarin lagi, nggak pakai kursus lagi, tong. Ntar kalau lu aus, ini bagian kanan boleh, kiri boleh, nggak pakai diajarin. Langsung aja emaknya rebahan celentang, itu bayi ditaruh di perut, dia sendiri yang nyamperin. Itu namanya insting. Itu bayi. Kalau bapak-bapak lain lagi tuh. Terus jangan diterusin, banyak bocah. Yang kedua, hidayah namanya al-hawasi, panca indera. Jadi panca indera juga hidayah dari Allah. Ini maaf, di hadapan kita ada guru kita yang hafiz Quran. Mohon maaf Kiai kalau saya salah didandanin. Hidayah dalam Quran Allah sebut cuma 3. Hidayah panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan setiap manusia dari rahim, dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak tahu, tidak mengenal apapun saja, sama-sama tidak tahunya. Kemudian Allah kasih alat bantu 3. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah kasih bantu berupa alat indera. Yang pertama pendengaran, berarti kedua telinga. Yang kedua penglihatan, 2 mata. Dan yang ketiga hati. Sekarang pertanyaannya, dari 3 panca indera Allah itu, kenapa Allah menyebut telinga lebih dulu? Didahulukan daripada hati, didahulukan daripada penglihatan, karena disepakati bahwa ternyata manusia jangankan sudah lahir di dalam perut ibunya, pendengarannya itu sudah bisa berfungsi. Kalau teori barat ini nggak usah pakai contoh, dia berkata bayi hamil, ibu-ibu hamil, salah, ibu-ibu hamil supaya anaknya lincah, tempelin tuh kaset yang berbunyi nuansa musik klasik. Konon katanya anaknya jadi lincah. Tapi dalam teori Islam justru lebih hebat.
Jangan pakai kaset klasik. Emaknya aja sama bapaknya sering-sering baca Quran dan sholawat. Insya Allah anaknya nggak cuma lincah, anaknya insya Allah kayak Dinda Ustadz Fahrul Raji. Amin ngapa? Amin. Pelit banget sama amin. Apa nggak merinding lihat Fahrul Raji tadi ngaji? Ya Allah. Mengingatkan kita kemarin tuh, Dinda Ustadz Fahrul Raji mengingatkan kemarin orang Bangka Musa Hanafi Laude yang kemarin juara tahfiz di TV swasta, terus dikirim ke Mesir, ikut lomba lagi 30 juz Al-Quran. 30, umurnya baru 7 tahun. 7 tahun udah hafal 30 juz. Ngomong-ngomong kita berapa tahun? Agak saya menanya umur doang. 7 tahun dia ikut lomba musabaqah tahfiz Quran 30 juz. Kurang lebih ada 9 atau 13 negara kayaknya. Dan ternyata diumumkan Musa ini juara ketiga. Coba bayangin tuh, bangga kita punya anak Indonesia termasuk Dinda Ustadz Fahrul Raji atau didikan santri-santri Kiai Ali Mustafa yang sudah siap dengan hafalan Qur'annya. Cuma sayang, jeleknya Indonesia, berita bagus yang mengharumkan bangsa, apalagi bernuansa Islam banget, yang begitu nggak diekspos oleh media. Kalah sama acara The Academy. Dari sore sampai tengah malam berjoget aja kayak cacing kepanasan. Maaf ya, bukan saya fanatik. Begitulah sekarang warna media kita. Saya nyambung dari Kiai Ali. Karena saya teringat dulu pernah ada Orientalis Barat. Ini kalau saya ngomong ada susah, saya gampangin bahasanya. Oriental itu timur. Orientalis adalah orang Barat yang mempelajari ketimuran, yang belajar Islam, tapi nggak masuk Islam. Dia cuma belajar doang. Tujuannya nyari kelemahan-kelemahan orang Islam. Nah pulang nih, dia habis belajar, dia ceramah di depan dewan gereja. Katanya buat kancurin umat Islam nggak usah repot-repot. Orang Indonesia nggak perlu dihajar dengan perang fisik. Karena orang Indonesia paling berani sama yang namanya jihad. Kalau almarhum Kiai Haji Zain MZ bahasanya begini, orang Indonesia biar kata-kata sembahyang, agamanya diacak-acak, maju paling depan. Benar apa enggak? Biar kata masih suka mabok, agamanya, masjidnya, Qur'annya dihina, dia berani maju paling depan karena dia masih punya jihad. Terus ngelawannya gimana? Jangan perang fisik. Kalah. Vietnam menang. Lawan siapa? Lawan Amerika. Perang Vietnam, bocorannya tentara Kopassus kita mengirimkan rumusan perang gerilya. Jadi yang diambil oleh orang-orang Vietnam itu adalah punya ilmu-ilmu dari Kopassus kita. Kita hebat. Terus ngancurinnya gimana? Caranya 3 aja. Yang pertama, versus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan keraguan-raguan di hati umat Islam kepada ajaran Islamnya. Biar tidak lagi ada keyakinan mereka dengan keluhuran, kehebatan dan ketinggian daripada ajaran Islam. Maaf ya, perempuan-perempuan sebagian sekarang malu beridentitas muslimah. Makanya yang dipajang di TV kita rata-rata yang auratnya terbuka. Langka nih kayak model orang-orang pondok gede yang pakainya begini. Bener gak saya ngomong? Ayo kita sama-sama punya TV, renungin sambil kita nonton, ambil tuh pelajaran. Maksudnya kita renungkan, oh model begini sekarang ini. Jadi yang tampil sekarang orang-orang sekuler, orang-orang yang bebas aturan agama. Tanamkan keraguan umat Islam kepada ajaran agamanya. Kalau itu sudah berhasil dan kelihatannya sudah berhasil,
walaupun tidak sepenuhnya, maka rumus yang